Ya, kita akan doa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami sebagai pedoman di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan menopang kami, memimpin kami. Apabila kami berada di jalan yang salah, kiranya Tuhan sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan kami dan menuntun kami kembali kepada Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami dan juga memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar, hati yang sungguh-sungguh mau diubah, hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan meneruskan pembahasan Yakobus dan kita akan melihat dari Yakobus pasal yang pertama ya di dalam ayat yang ke-21. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, kalau kita melihat di sini ya dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, kita melihat ayat 21 ini dimulai dengan istilah sebab itu ya. Sebab itu menunjukkan kepada ayat yang ke-20 dan sebelumnya. Kita tahu ayat yang ke-19 mengatakan kita harus cepat mendengar, lambat berbicara dan juga lambat untuk marah. Mengapa dikatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu katanya. Jadi sebab itu lebih langsung mempunyai konteks yang berhubungan dengan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kita tahu kita diselamatkan, Allah menyelamatkan kita adalah untuk mengerjakan kebenaran Allah. Ya, seperti gambar yang pernah kita bahas pada waktu kita membahas ayat yang ke-18, dari permulaan Yakobus berbicara tentang ujian dan juga tentang pencobaan yang kita hadapi, dan kita tahu ujian dari Tuhan akan memurnikan iman kita, akan mengeksplor iman kita, dan juga menguatkan kita sehingga kita merasa berbahagia. Sedangkan iblis ingin menghancurkan. Kemudian dikatakan Allah tidak mencobai, Allah tidak akan menghancurkan kita, tetapi Dia adalah sumber segala berkat. Dan juga di dalam ayat yang ke-18 mengatakan Ia melahirkan kita, memberikan kepada kita hidup yang baru. Nah, tujuan Allah memberikan kita hidup yang baru adalah mengerjakan kebenaran Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak mengerjakan kebenaran Allah itu harus kita buang. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan kita harus cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, sebab itu dikatakan ya di dalam ayat yang ke-21 ini ada dua kalimat perintah yang harus kita ikuti. Nah, kedua kalimat perintah itu merupakan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya, yaitu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi selain kita harus membuang sifat marah kita, emosi yang merusak, emosi yang membawa kehancuran, ya, pada waktu kita
kita berbicara tentang kita jangan marah, kita juga melihat bahwa kemarahan mendatangkan impact yang sangat negatif, baik di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di tempat kerja, di dalam hubungan kita dengan orang lain, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang menyetir yang sedang marah. Nah, saya waktu masih di LA ada sepasang jemaat yang kita kenal yang sudah berumur waktu itu istrinya sedang menyetir waktu belok kiri, dari depan ada satu truk yang menabrak mobilnya. Ternyata mobil yang menabrak mereka itu suami istri sedang bertengkar di dalam mobil, ya, sehingga mereka tidak melihat lampu merah dan menabrak pasangan jemaat tersebut. Nah, kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita karena kita tidak dapat mengontrol akan emosi yang mendatangkan banyak kerusakan itu. Dan di sini Yakobus tidak hanya mengatakan kita harus membuang emosi, sifat yang tidak baik, yang suka marah, yang dapat mendatangkan kehancuran itu. Bahkan dikatakan di sini segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, kita selain kita diminta untuk buang, ya, kata kerja yang kedua di sini adalah terimalah, ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kita melihat ada dua sisi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di satu sisi kita harus membuang apa saja yang menghalangi kita mengerjakan kebenaran Allah. Ya, seperti di dalam ayat yang ke-20 tadi, kita dilahirkan kembali supaya kita mengerjakan kebenaran Allah. Apapun yang menghalangi kita untuk mengerjakan kebenaran Allah, itu harus kita buang. Dan yang kedua, kita melihat yang dapat menolong kita untuk mengerjakan kebenaran Allah hanyalah firman Allah. Jadi selain membuang apa yang menghalangi, kita juga menerima apa yang dapat mendukung kita, apa yang dapat melengkapi kita, mempersiapkan kita supaya kita menjadi sempurna di dalam mengerjakan kebenaran Allah, ya. Nah, sebenarnya sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita ingin mengisi sesuatu, ya, ke dalam bejana atau ke dalam suatu gelas, maka kita harus mengosongkan bejana atau gelas tersebut, barulah kita dapat mengisi sesuatu ke dalamnya. Ya, kalau bejana kita sudah penuh, maka kita tidak dapat mengisi sesuatu yang penuh lagi ke dalam bejana tersebut. Demikian juga dengan hati kita. Nah, ada hal-hal yang harus dibuang. Kalau kita tidak membuang apa yang ada di dalamnya, itu akan menghalangi kerjanya firman Tuhan di dalam hidup kita dan akan menyebabkan firman Tuhan tidak dapat menolong kita untuk memaksimalkan hidup kita untuk mengerjakan kebenaran Allah. Jadi ini merupakan satu unsur yang sangat penting. Baik, pertama-tama kita akan melihat tentang apa yang harus kita buang, ya. Ya, hal yang harus kita buang di sini adalah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi apapun yang tertinggal ya di dalam hati kita yang di mata Tuhan itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang digunakan dengan istilah kotor, dan sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, itu mencakup apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam
tutur kata kita maupun apa yang ada di dalam tingkah langkah kita. Jadi mencakup semuanya, sehingga di situ dikatakan yang begitu banyak itu. Nah, yang begitu banyak itu dapat dipahami sebagai suatu luapan, ya, suatu kejahatan spiritual yang begitu banyak, ya, yang begitu menguasai hidup kita, yang begitu menggerogoti akan pertumbuhan kerohanian kita, seperti penyakit yang menghalangi kita bertumbuh, ya. Jadi itu yang harus kita buang, ya. Kita tahu suatu hari orang Farisi dan ahli Taurat mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka menuduh murid-murid Tuhan Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi, ya. Karena apa? Karena waktu itu mungkin murid-murid makan dengan tidak membasuh tangan, ya, sehingga mereka mengatakan itu adalah sesuatu kenajisan di dalam tradisi orang Yahudi. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah dia menjawab, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, Tuhan Yesus ingin mengatakan sebenarnya yang sungguh-sungguh najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Itu yang najis. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21 tadi, segala sesuatu yang kotor, yang jahat, ya. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-19, ya, dikatakan di situ karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, ini sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Yakobus tadi, ya. Nah, yang jahat malah dijelaskan lagi, ada pembunuhan, ada perzinaan, percabulan, pencurian, ya, sumpah palsu, ya, hujat. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang dipandang jahat di mata Tuhan itu terkandung di dalam hati manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan bahwa kita harus membuang, ya, kotoran yang begitu banyak yang terdapat di dalam hati kita. Dengan kata lain, jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan segala sesuatu yang mendatangkan kehancuran, baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Jadi bukan hanya amarah yang harus kita buang, tetapi juga segala sesuatu, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen kita bersyukur, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang 15 ayat yang ketiga, bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita harus membuang, dan kita bersyukur Tuhan sudah membersihkan kita. Namun kita masih di dalam proses pengudusan, ya. Artinya kita masih belum sempurna di dalam keadaan kerohanian kita. Kita masih berada di dalam darah daging yang masih gampang terpancing untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Hati kita masih perlu selalu dijaga sedemikian rupa agar supaya hati kita tidak cenderung kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu mengintrospeksi diri dan membuang apa yang tidak baik ini. Nah, kita melihat di sini, ya, kita diajarkan tentang segala sesuatu yang harus kita buang, ya, tidak hanya watak, tidak hanya sifat yang bersifat kedagingan, tetapi segala sesuatu yang mencerminkan akan suatu kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain, kita melihat di sini pertama-tama dosa adalah sesuatu yang menajiskan. Nah, itu disebut di sini sebagai yang kotor, yang jahat, ya. Nah, dan di situ juga dikatakan begitu banyak, ya, kelimpahan dari apa yang jahat di dalam hati yang akan mempengaruhi
hidup seseorang. Ya, kita melihat hari ini orang kalau tidak membereskan hidupnya, maka hidupnya itu akan semakin menumpuk ya kejahatan-kejahatan yang ada, sehingga pada akhirnya dia merasa tidak mampu untuk keluar daripadanya. Jadi kita tidak hanya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi di sini dikatakan kita harus membuang, ya, kita harus membuang seperti membuang sesuatu, ya, seperti kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-22, di sini dikatakan engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ya. Jadi kita seperti membuang sesuatu yang konkret seperti patung. Ya. Jadi kejahatan itu kadang-kadang seperti berhala di dalam hati kita. Nah, kita orang Israel dikatakan mereka setelah mengenal Tuhan, mereka akan menganggap najis patung-patung yang mereka salut dengan perak, dengan emas, ya, sesuatu yang mereka pandang indah. Nah, sebagai hamba Tuhan kita juga sering membakar patung-patung orang-orang yang tadinya dipakai sebagai tempat penyembahan bagi mereka, dan kemudian mereka sadar bahwa patung-patung itu adalah sesuatu yang najis sehingga mereka membakarnya. Nah, demikian juga di dalam hati kita sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita menyukainya, ya, kita menyukainya, tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita akan didorong oleh Roh Allah, oleh firman Allah untuk memandangnya sebagai sesuatu yang najis. Jadi kita akan menganggap itu kotor, kita akan menganggap itu jahat, dan kita akan dapat membuangnya, ya. Jadi kita mengesampingkan semuanya itu supaya firman Tuhan mendapatkan tempat yang sepatutnya. Ya, itu adalah langkah yang pertama. Jadi saudara sekalian, kalau seseorang tidak menyukai firman Allah, mungkin di dalam hatinya masih ada sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka kejar, yang pada dasarnya, pada hakikatnya mungkin bertentangan dengan kebenaran Allah itu, dengan firman Allah itu. Tetapi itu merupakan passion mereka, merupakan sesuatu yang mereka kejar-kejar. Ya, sehingga kadang-kadang pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, di dalam hati mereka memang ada gerakan, tetapi mereka lebih senang untuk kembali kepada apa yang mereka kejar daripada menerima firman Tuhan. Nah, sebelum semuanya itu dibuang, firman Tuhan tidak akan mendapatkan tempat yang sepatutnya di dalam hati mereka. Baik, kita berdoa, kita meminta Tuhan menolong kita agar supaya kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat, agar supaya kita dapat membuang, ya, segala sesuatu, ya, segala sesuatu di sini dikatakan, ya, tidak mau membiarkan hati kita tinggal sedikit pun hal yang tidak Tuhan sukai. Ya, segala sesuatu yang begitu banyak itu. Nah, setelah kita diminta buang, lalu kita melihat perintah yang kedua di dalam ayat yang ke-21 ini adalah terimalah. Nah, dikatakan di sini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pertama-tama kita melihat di sini, kita diperintahkan untuk menerima firman Allah. Ya, kita dipersiapkan, ya, kita mempersiapkan diri, membuang segala sesuatu yang tidak Tuhan senangi, dosa-dosa yang memutarbalikkan penilaian, membutakan pikiran kita, ya. Jadi kita membuang semuanya itu dan kita menerima
firman Tuhan. Nah, di sini karena ini adalah kalimat perintah, maka ini merupakan satu obligasi atau kewajiban daripada setiap orang percaya, ya. Jadi kita menerima firman Tuhan itu merupakan suatu keharusan. Tidak ada tawar-menawar, ya. Tidak mengatakan saya memilih ayat ini, saya lebih suka ayat ini. Ya, ada orang memang ada ayat-ayat favoritnya, ya Saudara. Tidak salah kalau kita mempunyai ayat-ayat favorit. Kadang-kadang ayat-ayat tertentu sangat berbicara di dalam situasi tertentu sehingga kita merasakan berkat tertentu, ya. Tetapi untuk firman Tuhan, kita harus menerima secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi kita mengetahui istilah tentang sola scriptura, ya, yaitu hanya Alkitab, dan juga kita mengenal istilah Latin tota scriptura, yaitu secara keseluruhan, secara total, yang Alkitab kita harus menerimanya. Jadi kita kadang-kadang suka menyendengkan telinga untuk hal yang kita ingini, tetapi untuk firman Tuhan, baik yang kita sukai atau tidak, ya, kita harus menerimanya karena kita menerimanya dengan hati yang terbuka, ya. Nah, dikatakan di sini kita menerima dengan lemah lembut. Apa artinya lemah lembut, saudara sekalian? Ya, menerima dengan lemah lembut. Nah, lemah lembut itu sebenarnya bukan hanya sikap. Lemah lembut sebenarnya merupakan suatu kondisi hati kita. Ya, lemah lembut merupakan suatu respons kita terhadap firman Tuhan. Kita menerimanya dengan tanpa membantah, kita menerimanya dengan tidak menolak, ya. Apapun sifat daripada firman yang disampaikan kepada kita, ya, seperti yang kita pernah baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang kedua menyuruh kita memberitakan firman Tuhan, dan di dalam memberitakan firman Tuhan ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, nyatakanlah apa yang salah. Yang kedua, tegurlah. Yang ketiga, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, 3 hal ini sebenarnya merupakan hal yang tidak gampang untuk diterima oleh setiap orang. Ya, manusia biasanya tidak suka dinyatakan kesalahannya. Jadi pada waktu ada orang dengan firman Tuhan mau menyatakan kesalahan kita, kita harus membuka hati kita untuk mengintrospeksi diri kita dan menerima dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan hati yang taat. Itu artinya, ya, dengan lemah lembut. Nah, teguran juga demikian. Ya, dikatakan di sini selain menyatakan apa yang salah, juga teguran. Ya, tegurlah. Jadi kita dalam membaca firman Tuhan, ada firman Tuhan yang menegur kita. Pada waktu kita mendengar khotbah, pada waktu kita membaca buku-buku rohani, ya, ada firman Tuhan yang menunjukkan di mana kita harus berubah, ada firman Tuhan yang menunjukkan tentang kesalahan kita, ada firman Tuhan yang secara langsung menegur kita. Nah, ada juga yang menasihati kita. Ya, kadang-kadang manusia lebih suka memberikan nasihat kepada orang lain daripada menerima nasihat daripada orang lain. Ya, baik di dalam hubungan suami istri, baik di dalam hubungan di kantor, ya, di mana saja. Manusia kadang-kadang lebih suka memberikan nasihat, merasa dirinya lebih mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain daripada menerima nasihat orang lain. Jadi kita dikatakan kita harus menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, termasuk pada waktu firman Tuhan menyatakan apa yang salah, termasuk pada waktu firman Tuhan menegur,
termasuk pada waktu firman Tuhan memberikan nasihat, kita menerimanya dengan hati yang terbuka, kita menerimanya dengan hati yang lemah lembut di sini. Nah, lalu dikatakan memang kita berhadapan dengan manusia yang tidak suka akan ketiga hal tersebut, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini, karena akan datang waktunya. Nah, mungkin waktu itu belum ada orang demikian atau belum terlalu kelihatan orang yang demikian. Tetapi hari ini ya kita boleh melihat banyak sekali situasi yang demikian. Orang yang bagaimana? Dikatakan di sini orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi kita dinasihati untuk menerima firman Tuhan ya di dalam ayat yang ke-21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tetapi di sini dikatakan akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak lagi menerima firman Tuhan. Ini adalah tantangan zaman, saudara sekalian. Ya, tantangan zaman yang akan kita hadapi semakin hari. Ya, kalau di sini dikatakan akan datang waktunya, mungkin sekarang sudah waktunya, tetapi belum terlalu jelas dan akan datang waktunya. Mungkin akan lebih dan lebih dan lebih ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lalu kalau mereka tidak menerima ajaran sehat, kalau mereka tidak mau menerima firman Tuhan, apa yang mereka cari, saudara sekalian? Ya, nah di dalam ayat ini juga menunjukkan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi telinga kita mempunyai keinginan, ya. Mata kita mempunyai keinginan. Keinginan mata kadang-kadang sulit mendapatkan kepuasan. Sehingga kita ingin selalu melihat sesuatu yang mungkin kita tidak boleh lihat, ya. Jadi mata kita mempunyai keinginan, telinga kita juga mempunyai keinginan, dan kalau kita mempunyai keinginan untuk mendengarkan sesuatu yang bukan ajaran sehat, kita akan mencari orang-orang yang dapat menginformasikan apa yang kita inginkan. Nah, kita melihat di sini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ada orang tidak akan mendengarkan firman Tuhan, melainkan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Itulah sebabnya Yakobus menasihati kita harus menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Nah, sebenarnya bukan hanya waktu yang akan datang orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi sejak perjanjian lama pun ya kita sudah melihat banyak orang mereka tidak bersedia menerima ajaran sehat ya. Kita dapat melihat dari sejak zaman Yeremia. Nah, zaman Yeremia di dalam ayat yang ke-10 dari Yeremia pasal yang ke-6 di sini dikatakan, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan, sungguh telinga mereka tidak bersunat. Nah, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Nah, ini kita melihat di sini di dalam 2 Timotius dikatakan mereka tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lalu dikatakan di sini mereka hanya mencari orang-orang yang dapat memuaskan keinginan telinga mereka. Lalu Yeremia mengatakan bahwa telinga mereka tidak bersunat. Apa artinya telinga mereka tidak bersunat? Nah, konsep bersunat di sini sebenarnya adalah mereka tidak membersihkan diri untuk menerima ajaran yang baik, ajaran daripada Tuhan. Ya, mereka tidak dapat mendengar. Walaupun kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka tidak dapat mendengar.
ya, karena telinga mereka disumbat dengan ke hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-21 dikatakan kita harus membuang sesuatu terlebih dahulu, yaitu yang kotor. Sebelum kita dapat membuang, ini juga akan menyumbat telinga kita sehingga kita tidak mendengar. Ya, bukan hanya demikian, karena ada yang jahat dan yang tidak benar di hadapan Allah, sehingga kita tidak menerima firman Tuhan dengan objektif. Dan dikatakan di sini, mereka bukan hanya tidak mendengar firman Tuhan, setelah mereka mendengar, mereka tidak menyukainya, bukan hanya tidak menyukainya, mereka mencemooh, ya, mereka menertawakan, mereka menghina firman Tuhan. Berarti mereka menghina Tuhan yang berbicara kepada mereka. Ya, jadi itulah keadaan manusia. Lalu di dalam ayat yang ke-16 daripada Yeremia pasal yang ke-6 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Ya, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi mereka bukan hanya mencemooh, tetapi mereka tidak mau mentaatinya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Jadi Tuhan memberikan peringatan. Firman Tuhan tadi kita baca mengatakan, ya, di dalam 2 Timotius, firman Tuhan menyatakan kesalahan, menegur, kemudian firman Tuhan juga menasihati. Nah, ini memberikan peringatan. Bunyi sangkakala artinya memberikan peringatan. Lalu apa jawab mereka? Kami tidak mau memperhatikannya. Walaupun Tuhan berbicara kepada mereka, walaupun Tuhan mengutus orang untuk berbicara kepada mereka, tetapi sangat disayangkan, saudara sekalian, ya, mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau menuruti. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-10, kita juga melihat percakapan seorang perwira dengan Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di situ, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita perhatikan sikapnya. Sikapnya sangat benar. Dia ingin mencari sesuatu yang boleh menjelaskan kepada dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya rasa hari ini kita pergi mengabarkan Injil kepada orang lain lari daripada kita, orang lain menolak kita, orang lain menertawakan kita. Tetapi orang yang ini lain, ya, dia berlari-lari kepada Tuhan Yesus, bahkan berlutut di hadapan Tuhan Yesus dengan sikap yang begitu rendah hati, begitu sungguh-sungguh. Dia ingin mengetahui, ya, dia ingin mendengarkan ajaran Tuhan. Dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu kita melihat jawab Tuhan Yesus, ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti Tuhan Yesus mengatakan, engkau mengakui aku sebagai Allah. Lalu Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada dia. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah, pemuda itu mungkin pikir, ya, nah ini yang saya lakukan. Itu dalam ayat yang ke-20 dia katakan, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi dia pikir dia sudah boleh masuk mendapatkan hidup yang kekal, saudara sekalian. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya.
tetapi dia tetap harus memberitahukan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi dia sudah melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat sejak masa muda, dia katakan. Tapi Tuhan Yesus di sini dikatakan hanya satu lagi kekuranganmu. Setelah kamu melakukannya, kamu memperoleh hidup yang kekal. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, dengan kata lain, dia tidak mau menerima apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia datang dengan sikap yang benar, berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus, berlutut di hadapan Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Sekarang guru yang baik berbicara, ya. Guru yang baik memberitahukan kepada dia, tetapi sangat disayangkan dia tidak menerimanya. Nah, itulah sebabnya di dalam Yakobus tadi dengan sangat jelas mengatakan kita harus menerima firman Allah dengan lemah lembut. Artinya kita harus menerima firman Allah dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan kerendahan hati, ya. Kita menerima firman Allah dan kita mau membiarkan firman Allah itu untuk membawa hasil, membawa suatu impact yang positif, untuk membawa suatu perubahan di dalam hidup kita, ya. Kita menerima firman Allah sebagai firman Allah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Di situ Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia mengatakan, dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Jadi Rasul Paulus pada waktu dia mengingat akan jemaat di Tesalonika, dia merasa bersyukur untuk mereka. Itu adalah sesuatu yang indah. Saudara, kita berdoa agar supaya pada waktu orang-orang yang pernah bertemu dengan kita, ya baik pendeta-pendeta yang pernah datang mengunjungi tempat kita, gereja kita, ataupun jemaat-jemaat yang pernah kita ketemui, pada waktu mereka mengingat kita, mereka mengucap syukur untuk kita. Mereka mempunyai kesan yang indah di dalam hidup kita, ya. Jadi ini yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu dia mengingat jemaat Tesalonika, dia katakan dia tidak putus-putusnya. Artinya secara kontinuitas, ya, berulang-ulang dia mengucap syukur. Itu adalah satu hal yang indah, ya. Nah, mengapa dia bersyukur? Di dalam ayat ini selanjutnya dikatakan, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Jadi mereka menerima berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia, walaupun disampaikan oleh Paulus sebagai seorang manusia, tetapi mereka tahu bahwa Paulus diutus oleh Allah, sehingga kata-kata yang Paulus ucapkan kepada mereka itu mereka pandang bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Dan kemudian dikatakan di sini, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Artinya firman Tuhan, karena mereka menerimanya sebagai perkataan Allah, firman Allah, maka firman Allah itu menghasilkan sesuatu yang positif, yang indah. Firman Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa di dalam hidup mereka, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat indah juga yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan berkat daripada firman Tuhan, kalau kita ingin merasakan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita,
kita harus menerimanya dengan lemah lembut, dikatakan di sini. Nah, menerima dengan lemah lembut juga berarti kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan perhatian penuh, ya. Kita mendengarkan dengan teliti, ya. Kita mendengarkan dengan membuka hati kita, ya, untuk sungguh-sungguh mengerti. Artinya kita mengizinkan firman Tuhan menyatakan keadaan kita yang sebenarnya, mengizinkan firman Tuhan untuk mengoreksi kita, mengizinkan firman Tuhan untuk membersihkan hati kita, mengizinkan firman Tuhan untuk memberikan pengaruh yang positif di dalam hidup kita. Jadi dikatakan firman Tuhan akan bekerja. Itu seolah-olah firman Tuhan merupakan personalia, ya, yang mempunyai kekuatan untuk bekerja di dalam diri seseorang. Jadi itu adalah firman Allah, firman yang hidup, firman yang benar, ya, firman yang kudus. Jadi kita menerimanya untuk menyetujui kebenaran yang ada, menyetujui hukum-hukum yang ada, dan kita menerimanya supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat mendatangkan hasil yang mendekatkan kita kepada Tuhan, mendewasakan kerohanian kita. Ya, seperti juga yang dikatakan oleh Yosua, ya, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi di sini bagaimana kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut seperti yang dikatakan oleh Yakobus, kita menerimanya dengan merenungkannya. Kapan kita merenungkannya? Dikatakan di sini siang dan malam. Lalu mungkin saudara berkata, lalu apakah saya tidak perlu kerja? Ya, apakah saya tidak perlu melakukan hal yang lain? Apakah ini berarti seperti orang yang hanya bertapa di tempat-tempat bertapa, ya, sehingga saya tidak memusingkan hal-hal yang lain, saya hanya duduk di situ merenungkan siang dan malam. Ini bukan berarti bahwa kita harus seperti orang bertapa, tetapi kita mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita di setiap saat, siang dan malam. Artinya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dalam kehidupan kita, kita membiarkan firman Tuhan yang bersuara. Dalam kita berbicara dengan orang lain, dalam kita menyelesaikan masalah, dalam kita mengambil keputusan, ya, dalam kita merencanakan, kita mengingat apa yang telah kita dengar. Jadi firman Tuhan itu akan mendatangkan impact, akan mendatangkan pengaruh di dalam hidup kita. Jadi ini artinya kita merenungkannya. Jadi di satu sisi kita harus memperkatakannya berulang-ulang, ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita memperkatakannya. Setelah kita membaca, ya, kita memperkatakannya. Saya ingat pada waktu kita ada di GKI San Francisco ada retreat suatu kali, ya, saya berkhotbah tentang kita setelah umur-umur tertentu, ya, kadang-kadang setelah pergi dari rumah selalu lupa, ya, apakah tadi listriknya kompor dimatikan atau tidak, atau jendelanya ditutup atau tidak, pintunya sudah dikunci atau tidak, ya. Kadang-kadang kita agak apa namanya itu lupa, ya. Lalu saya ingat Ibu Siana, dia pernah mengatakan pengalamannya, ya, dia mengatakan, saya sekarang, katanya, supaya tidak lupa, setiap kali saya kunci pintu, saya berkata, saya sekarang mengunci pintu depan, katanya. Kemudian pada waktu dia mematikan kompor, dia mengatakan, saya sekarang mematikan kompor, katanya. Dengan mengucapkannya, maka dia itu diingatkan, ya, pada waktu nanti sudah pergi,
dia tiba-tiba teringat, tadi saya sudah matikan kompor belum ya? Oh, saya sudah mengucapkannya, sehingga dia akan teringat sudah dimatikan begitu ya. Jadi tidak lagi khawatir ataupun takut ya. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan itu seolah-olah juga mengingatkan kita, kemudian kita merenungkannya. Kemudian dikatakan di sini kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Nah, ini adalah berkat yang disediakan bagi kita. Ya, dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya kita semua ingin agar supaya perjalanan kita berhasil. Ya, baik di dalam perjalanan bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, kehidupan kerohanian kita, kita rindu apapun yang kita lakukan itu berhasil dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan untung. Dan di sini dengan jelas mengatakan kuncinya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal yang pertama juga menunjukkan tentang berkat Allah. Kalau kita mau menerima firman Tuhan, ya dikatakan di sini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya, apakah saya menyukai Taurat Tuhan? Apakah saya menyukai firman Allah? Ya, nah kita juga mungkin bertanya, apakah saya menyukai hukum-hukum lalu lintas misalnya, hukum-hukum pemerintah misalnya. Lalu apakah Taurat Tuhan itu juga saya sukai di dalam hidup saya? Ya. Apakah ada kerinduan di dalam hati saya untuk merenungkan Taurat Tuhan? Ya. Nah, kalau kita merenungkannya, ya tadi di dalam Yosua dikatakan kalau kita merenungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu di sini janjinya apa, saudara sekalian? Janjinya dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita tahu tanaman membutuhkan air. Ya, kalau kita menanam sesuatu, kita akan selalu mencari waktu untuk menyiramnya dengan air. Ya, tanpa air dia akan menjadi kering, akan layu, akan mati. Jadi saudara sekalian, kita tahu tanaman membutuhkan air. Hidup kita membutuhkan air hidup daripada Tuhan. Nah, air hidup itu adalah firman Allah. Firman Allah yang akan membuat hidup kita yang dikatakan di sini menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, ya hidup kita akan diperbuatnya berhasil. Jadi ini adalah janji daripada Tuhan, saudara sekalian. Ya, kalau kita baca terus dalam Mazmur pasal yang pertama, kita di situ melihat bagaimana akhir daripada kehidupan orang yang fasik yang dikatakan di sini, ya, yang tidak menuruti firman Tuhan. Sangat kasihan sekali, tetapi orang benar jalannya akan diberkati Tuhan. Baik, kemudian kita melihat yang ketiga, saudara sekalian, kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, artinya kita sungguh-sungguh taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita saat merenungkan, saat kita mengetahui, di sini dikatakan kita merenungkannya, lalu kita taat
kepadanya. Ya, kita taat sepenuhnya, kita melakukan dengan hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Ya, firman Tuhan itu akan mengubah karakter dan pikiran kita. Karakter pikiran kita kalau sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, itu akan mengubah cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, cara kita membawa diri di dalam kehidupan bersama, dan cara kita di dalam memandang sesuatu ya dengan konsep nilai yang benar, dan di dalam mengambil keputusan kita mempunyai hikmat daripada Tuhan sehingga keputusan kita itu benar di mata Tuhan ya. Bahkan di dalam masa-masa menghadapi rintangan, menghadapi masalah, menghadapi bahaya besar, kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, kita tidak akan gemetar ya. Kalau kita yakin kita dipimpin oleh Tuhan, kalau kita yakin kita sedang melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, maka kita akan dengan hati yang tanpa gentar, kita akan berjalan terus dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian kita melihat lagi di sini dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ada orang pernah mempertanyakan, ya, di sini dikatakan kita disuruh menerima, ya, terimalah. Tetapi juga dikatakan firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi apakah firman itu sudah tertanam di dalam hati kita? Kalau firman itu sudah tertanam di dalam hati kita, ya, apakah kita masih perlu menerimanya gitu ya. Jadi dia waktu saya membaca seseorang, dia mencoba untuk mempertanyakan masalah-masalah yang ada di dalam Alkitab ya. Ini salah satu yang dia tanyakan. Kalau firman Allah sudah tertanam di dalam hati kita, apakah kita masih perlu menerimanya ya saudara sekalian. Nah, memang kadang-kadang kita mendengar sesuatu. Setelah kita mendengar sesuatu, apa yang kita dengar itu sudah tersimpan di dalam hati kita. Tetapi apakah kita menerimanya atau tidak menerimanya, itu masih membutuhkan satu langkah lagi. Walaupun kata-kata orang, nasihat-nasihat orang, teguran-teguran orang, itu sudah disampaikan kepada kita, sudah masuk di dalam hati kita, tetapi belum tentu kita menerimanya. Ya, kita harus memberikan respons. Kita harus memberikan satu sikap yang benar, yaitu menerima firman Tuhan itu. Nah, kemudian di sini menggunakan istilah tertanam. Ya, tertanam itu mempunyai hubungan dengan benih. Ya, benih firman Allah yang ditanamkan di dalam hati kita ya. Jadi itu adalah benih saudara sekalian, seperti di dalam Hosea dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi kita melihat di sini tanah baru, ya. Hati kita itu seperti tanah, ya. Jadi firman Tuhan seperti benih, dan dikatakan tanah baru, tanah yang masih belum diolah, tanah yang belum dipakai untuk bercocok tanam. Jadi membutuhkan proses yang lebih banyak, membutuhkan persiapan yang lebih banyak. Ya, mungkin tanah itu masih keras, mungkin tanah itu masih sama sekali belum siap untuk ditanami, ditaburkan benih, ya saudara sekalian. Jadi di dalam menaburkan firman Tuhan, hati kita ini digambarkan sebagai tanah, ya. Itu juga seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius
di dalam Injil, ya, di dalam kitab Injil, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-13, kita melihat ya di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang menabur dan benih itu jatuh ke dalam 4 macam tanah yang berbeda. Nah, kalau kita melihat penjelasan Tuhan Yesus, ya, sang penabur itu adalah Tuhan sendiri, ya. Benih adalah firman-Nya dan tanah adalah manusia, hati manusia. Jadi perumpamaan tentang penabur itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah tentang kerajaan Allah kepada manusia, ya. Jadi sabda Allah itu disampaikan kepada siapa saja. Tetapi ada firman Tuhan yang mendatangkan hasil, ada firman Tuhan yang tidak mendatangkan hasil. Jadi yang masalah bukan firman itu sendiri. Jadi yang menjadi masalah bukan benihnya, tetapi tanahnya, saudara sekalian. Ya, kalau kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus, ada 4 macam tanah. Tapi kalau kita melihat pada prinsipnya ada 2 golongan. Golongan yang mendatangkan hasil dan golongan yang tidak mendatangkan hasil. Golongan yang tidak mendatangkan hasil ya dikatakan karena benihnya dicuri, karena gersang, ya, karena dihimpit oleh semak berduri, sehingga benih itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Saudara sekalian, ya, kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang, ada orang menerima, ada orang tidak mau menerima, ya. Nah, jadi kita melihat di sini kadang-kadang kita jangan kecewa kalau kita mau pergi menyampaikan Injil kepada orang, kita ditolak, bahkan kadang-kadang kita mungkin ditertawakan, atau bahkan kadang-kadang ada orang yang menganiaya kita, yang menghina kita, dan sebagainya. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan terjadi hal-hal yang demikian. Akan ada orang yang menolak kita. Ya, akan ada orang yang setelah kita menyampaikan firman Tuhan, mereka firman Tuhan tidak dapat bertumbuh di dalam hati mereka. Karena itu adalah benih yang benar tetapi di tanah yang tidak subur. Tetapi tanah yang subur, ya seperti saudara dan saya, kalau kita menerima firman Tuhan dengan baik, maka tanah itu, firman Tuhan itu dikatakan akan mendatangkan hasil. Ya, jadi saudara sekalian, kita kalau menerima firman Tuhan, menjalankan dan melaksanakannya, maka dikatakan akan mendatangkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, kita berdoa agar supaya firman Tuhan yang kita terima sungguh-sungguh mendatangkan hasil di dalam hidup kita. Jadi saudara, jadi pertama-tama kita dihimbau untuk menjadi tanah yang subur, yang memungkinkan bagi benih itu bertumbuh ya, dan berbuah berlipat ganda. Pertama-tama Yakobus mengatakan kita menerima benih yang ditanamkan di dalam hati kita itu dengan hati yang lemah, lembut. Kemudian kita menjaga agar supaya firman Tuhan itu jangan sampai dicuri yang lain. Itulah sebabnya kita perlu membuang apa yang tidak benar, ya. Jadi kalau kita tidak mau membuang apa yang tidak benar, maka firman Tuhan itu akan dihimpit oleh yang tidak benar itu. Saudara, kalau pikiran kita belum dibersihkan, firman Tuhan datang, pikiran yang tidak bersih itu akan menghimpit firman Tuhan yang benar itu, sehingga tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita, sehingga tidak dapat menghasilkan buah di dalam hidup kita. Jadi Yakobus mengatakan harus dibuang. Ya, itu adalah pekerjaan sebelum firman Tuhan dapat
bekerja dengan baik di dalam hati kita. Ya, kita harus menjaga hati kita supaya firman Tuhan yang kita terima tidak dihimpit oleh pikiran-pikiran, oleh keinginan-keinginan yang dikatakan sebagai kotor dan jahat di mata Tuhan itu, ya. Lalu kemudian kita berusaha agar supaya hidup kita semakin bertumbuh melalui doa, melalui pertobatan, melalui perbuatan kasih, pelayanan, ya, supaya firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupan kita, tidak hanya suatu konsep yang kita terima, tetapi suatu kehidupan kita. Ya, firman Tuhan menjadi suatu kehidupan di dalam kehidupan kita yang nyata. Jadi kiranya Tuhan menolong kita, ya, agar supaya kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, membuka hati kita, menerimanya dengan baik. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-21, kalimat yang terakhir dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang ditanamkan di dalam hati kita mempunyai kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya, nah kita tahu kita dituntun untuk menerima keselamatan karena kita mendengar firman Tuhan. Ya, karena kita mendengar firman Tuhan, kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Ya, tanpa mendengar firman Tuhan, kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan, kita tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Dan setelah kita selamat, apakah kita masih membutuhkan firman Tuhan? Iya, saudara sekalian. Ya, nah kita pernah membahas di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, di situ dikatakan dari kematiannya yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, kita melihat di sini firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita. Ya, dan di sini kita melihat ada 3 kurun waktu yang diucapkan tentang menyelamatkan kami. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah berlalu. Ya, jadi dikatakan di sini dari kematiannya yang begitu ngeri ia telah menyelamatkan kami. Berarti ini sesuatu yang sudah berlalu. Dan yang kedua dia katakan akan menyelamatkan kami. Ini sesuatu yang sedang berlangsung. Dan kepadanya kami menaruh pengharapan. Ya, pengharapan berarti masih sesuatu yang jauh. Ya, kami menaruh pengharapan bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kita melihat ada 3 kurun waktu tentang keselamatan yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Pertama, telah, yaitu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membahas Roma dulu, kita mengatakan ini adalah pengudusan, ya, justification, yaitu Tuhan memutuskan dan Tuhan mengumumkan bahwa kita sudah dibenarkan, ya, kita sudah berpindah dari dosa, dari maut kepada hidup. Kita yang tadinya adalah anak-anak dosa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yang adalah orang berdosa menjadi orang kudus. Itu adalah titik, ya, oleh iman kita melalui firman Tuhan kita diselamatkan, ya, karena kita percaya kepada kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan akan. Ini adalah sanctification, pengudusan. Jadi kita sudah dibenarkan, itu adalah titik, kemudian kita mengalami proses pengudusan. Dia akan, firman Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dalam kehidupan Kristiani kita, khususnya orang Kristen, iblis tidak pernah tinggal diam.
Ya, iblis seperti singa yang berjalan keliling untuk mencari mangsanya, dan orang Kristen adalah mangsanya. Kapan saja kita lengah, ya, lengah sebentar saja, ya. Eksiden terjadi karena kita lengah sebentar saja, ya. Kadang-kadang ada eksiden terjadi karena orang mengambil air gelas untuk minum, saudara sekalian, hanya mengambil gelas untuk minum. Nah, akhirnya terjadi sesuatu yang sangat merugikan, ya, saudara sekalian. Dalam kehidupan kerohanian kita juga demikian. Saat kita lengah, saat itu juga kita akan diterkam oleh si jahat. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini, melalui firman Tuhan, ya, akan menyelamatkan kita. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu dilindungi dengan firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan menerima, kemudian merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya pada waktu perjalanan hidup kita, firman Tuhan itu akan terus bekerja, akan terus mengingatkan kita, akan terus menunjukkan terang Allah di dalam hidup kita, sehingga kita dipelihara. Dan yang akan datang, pengharapan kita, yaitu kemuliaan yang Allah janjikan bagi kita. Jadi itu adalah faedah kita. Kalau kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, yang firman yang tertanam di dalam hati kita, maka firman Tuhan itu dapat berkuasa menyelamatkan kita. Jadi sebagai kesimpulan, saudara sekalian, ya, sebagai kesimpulan untuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita selalu mengintrospeksi diri kita. Kita selalu dengan firman Tuhan, dengan terang firman Tuhan, melihat ke dalam diri kita. Ya, apakah ada yang kotor? Apakah ada yang jahat di mata Tuhan yang harus kita buang? Ya, kita dengan hati yang terbuka, karena Tuhan memandang kita dengan transparan juga, saudara sekalian. Kita mengakui atau tidak mengakui, Tuhan tahu. Ya, kita mengakuinya kalau kita sudah melihat sesuatu yang jahat, yang tidak mengerjakan kebenaran Allah. Dan kita meminta Tuhan menolong kita membuangnya. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak mampu membuangnya. Ya, banyak orang tahu sesuatu yang tidak baik, tetapi tidak mampu membuangnya. Karena kita lemah, saudara sekalian. Kita sering mendengar kesaksian orang-orang mengatakan mereka tidak ingin lagi minum minuman keras, tetapi mereka tidak mampu. Mereka tidak ingin merokok, tetapi mereka tidak mampu melepaskannya. Ya, kita tidak mampu membuang dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun Tuhan memberikan perintah, kita harus membuangnya, tetapi kita tetap perlu bersandar kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Barulah kita dapat, ya, membuangnya. Jadi kita ingin buangnya, kita harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, marilah dengan rendah hati pula kita menerima firman Tuhan tanpa berdebat. Kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu itu dosa, ya, kita tidak perlu lagi berusaha untuk membenar-benarkannya, berusaha untuk mencari dalih, ya, untuk membenarkannya. Ya, misalnya dosa Sodom dan Gomora itu sudah jelas dikatakan dosa. Ya, kita tidak perlu lagi mencari sesuatu alasan untuk membenarkannya tanpa berdebat. Kalau Tuhan mengatakan iya, iya, tidak, tidak, ya, kita menerimanya tanpa menolak. Ya, kalau kita menolak, kita akan kehilangan berkat-Nya. Kita membuka hati kita dengan lemah lembut, kita menerima firman Tuhan dengan izinkan firman Tuhan secara terus-menerus, ya, membersihkan hidup kita. Di dalam proses pembenaran kita,
firman Tuhan akan menyelamatkan kita. Baik, saya rasa malam ini sampai di sini. Saya doa dulu ya. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mengetahui akan keberadaan kami yang tanpa firman-Mu kami akan hidup di dalam kegelapan, kami akan hidup di dalam perjalanan yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak mengerjakan kebenaran Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk membuang segala sesuatu yang Engkau ingin kami buang. Dan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang taat, supaya firman Tuhan mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap saudara kami, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak dan studi anak-anak, dan kiranya Tuhan menuntun langkah-langkah mereka. Dan juga kalau ada yang sakit, kami mohon Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Ada yang menghadapi kesulitan, masalah, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.